Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah tarwih yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat yang bersifat zahir maupun nikmat yang bersifat batin, sehingga alhamdulillah malam ini kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, satu-satunya bulan yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa-doa kita selama ini. Sejak masuk di bulan Rajab, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bahkan beberapa ulama kita membagi doa mereka dalam sepanjang tahun itu hanya menjadi dua bagian saja. 6 bulan dari bulan Ramadan ditambah 5 bulan berturut-turut setelahnya. Doa mereka adalah mudah-mudahan segala amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan setelahnya doa mereka adalah mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Jadi itu artinya Ramadan mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa di dalam hati para sahabat, di dalam hati para ulama, dan tentu saja itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana supaya kita senantiasa merindukan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu yang sangat disunnahkan di dalam bulan Ramadan ini yaitu melaksanakan salat sunnah tarawih. Karena itu pada kesempatan ceramah tarawih di malam pertama ini, insya Allah sama-sama kita akan membahas mengenai salat tarawih tersebut. Salat tarawih adalah salat malam di dalam bulan Ramadan, sehingga salat tarawih ini menjadi kekhususan Ramadan. Kita tidak akan menjumpai adanya salat tarawih di luar bulan Ramadan. Meskipun salat tarawih adalah bagian dari salat lail atau salat di malam hari. Kalau salat lail berlaku di sepanjang waktu, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Salat tarawih bagian dari salat lail tersebut. Sehingga salat tarawih sebagaimana salat lail adalah salat yang sangat dianjurkan bagi kita umat Islam. Bahkan pada awalnya salat lail hukumnya wajib. Sebelum diwajibkannya salat 5 waktu, maka salat yang diwajibkan kepada Nabi dan kepada kita ini umatnya adalah salat lail. Yaitu ketika Allah menurunkan firman-Nya pada surah Al-Muzammil, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil
qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan thaqila inna nasyi'atal laili hiya asaddu wata'aw wa aqwamu qila. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah di malam hari. Kata bangun kalau dirangkaikan dengan malam maka maknanya adalah bangun untuk salat. Jadi makna ayat ini, bangunlah wahai Nabi yang berselimut untuk melaksanakan salat di malam hari. Illa qalila, kecuali hanya sedikit dari waktu malam itu. Ukurannya berapa? Nisfahu, boleh salatmu hanya separuh malam saja. Awin kusminhu qalila, atau kurang sedikit dari itu. Tapi sebaliknya, auzid alaihi, boleh juga lebih daripada separuh malam. Selain diperintahkan untuk salat, Allah juga melanjutkan perintahnya, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, baca dengan bayan, dengan jelas, baca dengan perlahan, dan baca disertai dengan pemahaman. Ini semua sangat penting supaya bisa mudah melaksanakan amanah yang berat yang akan Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelahnya itu. Amanah apa itu? Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Sehingga sebagian ulama kita mengambil kesimpulan, apabila ada amanah yang berat yang dibebankan kepada seseorang, untuk meringankan amanah tersebut, di antara caranya adalah bangun di malam hari untuk melaksanakan salat dan membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian Allah lanjutkan, inna nasyi'atal laili hiya asaddu wat'aw wa aqwamu qilah. Sesungguhnya salat di malam hari itu dengan bacaan Al-Quran di dalamnya lebih besar, lebih kuat pengaruhnya di dalam hati, dan pasti akan lebih memberikan kesan yang mendalam. Ayat inilah yang menunjukkan wajibnya salat lail atau salat di malam hari. Meskipun kemudian setelah itu hukum wajib tadi berubah menjadi amalan yang disunnahkan. Nah, di bulan Ramadan kita disunnahkan untuk melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih karena dia bagian dari salat lail, jumlah rakaatnya tidak terbatas. Meskipun demikian, menurut 3 mazhab, yaitu mazhab Syafi'iyah yang umum diikuti di Indonesia, begitu juga mazhab Hanafiyah, begitu pula mazhab Hanabilah, berpendapat bahwa salat tarawih paling utama dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Itu pendapat 3 mazhab. Kemudian satu mazhab lagi, yaitu mazhab Malikiyah, berpendapat bahwa salat tarawih itu paling utama dilaksanakan sebanyak 36 rakaat. Jadi dari 4 mazhab Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak ada yang berpendapat salat tarawih itu paling utama 8 rakaat. Pendapatnya cuma 2 saja. 3 mazhab berpendapat paling utama 20 rakaat, satu mazhab berpendapat 36 rakaat. Nanti ulama-ulama belakangan yang kemudian ada yang berpendapat bahwa salat tarawih itu lebih utama 8 rakaat. Bukan berarti salah, tidak. Ada juga hadis yang dijadikan sebagai pegangan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Jami' Sahihnya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan." Nabi itu tidak pernah lebih melaksanakan salat, baik itu di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, inilah yang kemudian dijadikan pegangan sebagian ulama. 11 rakaat itu berarti kalau di bulan Ramadan 8 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Namun ulama yang lain tidak memahami hadis itu dengan cara seperti tadi. Menurut ulama yang lain, yang dicerita di dalam hadis ini bukan salat tarawih, tapi salat witir secara khusus. Bahwa salat witir itu
maksimal dilakukan oleh Nabi baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan 11 rakaat. Adapun salat tarawih membutuhkan dalil khusus di luar dalil ini. Ya, selengkapnya kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya. Kana yusalli arba'an. Nabi salat dulu 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah tanyakan bagaimana bagusnya salatnya Nabi, bagaimana panjangnya salatnya Nabi. Apa maksudnya tidak usah tanyakan? Kata sebagian ulama, tidak usah tanyakan. Karena meskipun kalian bertanya, saya susah menjelaskan. Karena begitu bagus dan begitu panjang salatnya Nabi. Ada juga ulama yang memaknai, tidak usah kalian bertanya bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Karena kita sudah sama-sama tahu seperti apa bagus dan panjangnya salatnya Nabi. Ada juga ulama yang memaknai, tidak usah tanyakan bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya salatnya Nabi. Karena meskipun saya menjelaskan, kalian juga susah untuk mencontohnya. Karena begitu bagus dan begitu panjang salatnya Nabi. Summa yusalli arba'an. Setelah itu Nabi salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah tanyakan bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. Tapi kira-kira Pak sebagai gambaran, ini sebagai gambaran saja. Ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau bercerita, saya suatu malam pernah salat di belakangnya Nabi. Seandainya saya tidak malu kepada beliau, saya sudah tinggalkan Nabi. Karena begitu bagus dan begitu panjang salatnya Nabi. Waktu itu di rakaat pertama, setelah Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Begitu masuk ayat 100-an, di dalam hati saya berkata, Nabi sudah akan ruku, karena sudah 100 ayat ini yang dibaca. Ternyata Nabi lanjutkan lagi. Begitu masuk ayat 200-an, di dalam hati saya berkata, oh Nabi sudah akan ruku, karena sudah 200-an ayat. Ternyata Nabi lanjut lagi sampai selesai surah Al-Baqarah 286 ayat. Setelah selesai satu surah, di dalam hati kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sudah akan ruku, karena sudah selesai ini satu surah. Ternyata Nabi lanjutkan lagi ke surah Ali Imran, tambah lagi Pak 200 ayat. Itu gambaran begitu bagus dan panjangnya salatnya Nabi. Nah, sehingga ada seorang ulama yang lain, Imam Az-Zarqani, ketika memberikan syarah terhadap kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, beliau memberikan asumsi pandangan. Menurut beliau kemungkinannya salat tarawih dikerjakan oleh Nabi itu 8 rakaat. Tapi dengan cara yang sangat panjang, bacaannya yang panjang Pak. Sehingga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak kaum muslimin yang sudah merasa kesulitan kalau salat selama itu, karena terlalu panjang bacaannya, lama berdirinya. Akhirnya